Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih pada semangat? Harus semangat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 1 muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial KD 3.1. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kalau sudah siap, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial KD 3.1 mengenai kehidupan ekonomi negara ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara-negara masing-masing. Jadi setiap negara di kawasan ASEAN itu memiliki kekayaan sumber daya yang berbeda-beda. Hari ini kita akan membahas kondisi sumber daya atau ekonomi di setiap negara ASEAN. Indonesia dikenal sebagai negara agraris dan juga negara kepulauan terbesar. Kenapa Indonesia disebut negara agraris? Karena mayoritas penduduknya bekerja atau bermata pencaharian sebagai petani atau bertani. Kegiatan industri, jasa, perdagangan, pertambangan, dan perikanan dapat ditemukan di Indonesia. Jadi selain pertanian ada juga industri, jasa, perdagangan, pertambangan, dan perikanan. Indonesia dikenal sebagai negara pengekspor timah, tembaga, besi, gas alam, nikel, ikan tuna, udang, teh, kopi, dan kelapa sawit. Sumber daya alam di Indonesia itu sangat melimpah dan sangat banyak sekali. Yang kedua, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara berpendapatan per kapita tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah negara Singapura. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Yang ketiga, negara Myanmar. Perekonomian Myanmar bertumpu pada kegiatan pertanian yang berpusat di lembah Sungai Irrawaddy dan Salween. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selain padi, Myanmar juga dikenal dengan hasil ukir kayu, pemintalan sutra, dan permatanya. Selanjutnya, negara Filipina. Perekonomian Filipina ditunjang oleh sektor pertanian, pertambangan, dan juga industri. Komoditas ekspor terdiri dari gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Filipina juga dikenal sebagai negara penghasil kopra dan serat abaka terbesar di dunia. Selanjutnya, negara Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Singapura tidak melakukan kegiatan pertambangan dan pertanian karena terbatasnya wilayah yang dimiliki. Singapura merupakan negara Asia Tenggara dengan pendapatan per kapita tertinggi. Singapura merupakan negara yang maju di bidang industri, perdagangan, dan juga jasa. Singapura mengekspor mesin, alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi lainnya. Selanjutnya, negara Malaysia.
Mayoritas penduduk Malaysia bekerja sebagai petani. Hasil utamanya adalah padi, kelapa, sayuran, tebu, kakao, kelapa sawit, dan juga karet. Karet merupakan komoditas ekspor andalan dari negara Malaysia. Malaysia juga melakukan kegiatan industri, pertambangan, dan juga kehutanan. Malaysia merupakan salah satu pengekspor timah terbesar. Selanjutnya, negara Kamboja. Perekonomian Kamboja bertumbuh pada kegiatan pertanian yang berpusat di lembah Sungai Mekong. Hasil utamanya adalah padi dan jagung. Kamboja merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya, negara Laos. Perekonomian Laos bertumbuh pada kegiatan pertanian. Hasil utamanya adalah padi, kopi, kapas, dan jagung. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos sendiri. Sumber daya tambang di Laos sangat sedikit sehingga tidak dapat diandalkan. Selanjutnya, negara Vietnam. Mayoritas penduduk Vietnam bekerja sebagai petani, dengan hasil utamanya adalah padi. Kegiatan industri Vietnam menghasilkan tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Kegiatan pertambangannya menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kayu manis, dan kina. Bidang pariwisata dan jasa juga mendukung perkembangan negara Vietnam. Yang terakhir, negara Thailand. Mayoritas penduduk Thailand bekerja sebagai petani dengan hasil utamanya adalah padi. Thailand merupakan penghasil beras terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia. Maka dari itu Thailand mendapat julukan atau dijuluki lumbung padi Asia. Sungai Chao Phraya berperan penting dalam pertanian di negara Thailand. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, industri, dan pariwisata juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk di negara Thailand tersebut. Nah, anak-anak, itu tadi materi ilmu pengetahuan sosial mengenai kondisi ekonomi negara-negara ASEAN. Semoga video hari ini bisa bermanfaat dan semangat terus semuanya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.